Salam Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat pagi, selamat membangun ibadah pada hari ini. Pada hari ini adalah kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tahun 2020 bersamaan dengan hari pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jewetan tahun 2020. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita sambut hari besar ini dengan kasih setia Tuhan. Dan biarlah di hari kesaksian ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di mana-mana bahwa virus corona ada di mana-mana, dampaknya luar biasa. Mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita dengan tetap ada di rumah saja. Jadikan rumah kita sebagai istana keluarga. Mari kita lawan corona dengan tidak kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, dengan ibadah online berarti salah satu langkah kita melakukan atau jalani aturan lawan corona. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama memasuki ibadah dengan bersama-sama menaikkan pujian bahwa Tuhan adalah segala-galanya dari kehidupan kita. Kita sambut pujian dengan kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan Kaulah segalanya. Segala
Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa tinggal di tengah-tengah jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Yang menjadi tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang menjadi amanat Tuhan supaya kita senantiasa menjadi saksi. Itu berarti kita diminta untuk mau dibentuk dan mewartakan kebaikan Tuhan. Dan mari kita sambut dengan kita pujikan dari pujian Berjanam.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14 yang pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Disilakan. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh membangun ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami semua, terlebih Bapak Pendeta yang akan menaburkan firman pada pagi hari ini. Urapi, beri roh hikmat yang datang dari surga, sehingga firman yang disampaikan hanya kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan masuk dalam renungan, ada persembahan ujian dari
anak-anak muda kita yang berjudul Jadikan Kami Satu. Disilahkan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling mengasihi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Selamat pagi, salam. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan, orang bilang mikrot, Isra Mi'raj. Nah, itulah mi'rajnya Tuhan Yesus. Nah, dengan kenaikan Tuhan Yesus ini berarti saudaraku ada sesuatu yang bernilai bagi orang-orang percaya. Karena itu baiklah hari ini dalam hari raya kenaikan ini
tema renungan adalah ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat berarti, bermanfaat, berguna bagi kekuatan iman Kristian. Kenapa demikian? Karena kenaikan Tuhan Yesus itu berarti bahwa Yesus kembali kepada kemuliaannya, kembali menjadi Allah yang selama ini menjadi manusia, disia-siakan, tidak diterima, ditolak, bahkan dibunuh. Sehingga setelah proses kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sebelum kenaikan kita tahu menyapa para murid Tuhan, membangkitkan iman mereka, memulihkan sakit mereka, di mana para murid yang pada saat itu ketakutan dipulihkan karena perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu, memulihkan iman mereka. Sehingga Tuhan Yesus melakukan edukasi ataupun pendidikan supaya para murid Tuhan menjadi percaya diri, kembali bangkit, kembali imannya tumbuh kembali bahwa Yesus bukanlah Yesus yang dikuasai oleh kematian, tapi dikuasai oleh kehidupan, dan Yesus kembali berkuasa sebagai Allah. Karena dalam pengakuan iman dikatakan ia duduk di sebelah kanan Allah. Kuasa di surga dikuasai kembali, kuasa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat, kuasa yang berpengaruh terhadap keyakinan umat. Sehingga kepergian beliau atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus disampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Ia menyediakan tempat bagi saudara-saudara. Saya ulang, menyediakan tempat bagi saudara-saudara, tempat yang mulia, tempat yang tidak dikuasai oleh kematian, yaitu surga. Sehingga implikasinya atau konsekuensinya orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, perkara surgawi bukan dicari lagi, sudah disediakan oleh Tuhan. Karena para murid Tuhan tidak boleh ragu-ragu. Kita tahu ketika Tuhan Yesus mengutus para murid Tuhan untuk hadir di dunia, untuk melanjutkan karya Tuhan, para orang Kristen, orang percaya pada Tuhan Yesus banyak yang ragu. Sehingga Tuhan Yesus kemudian mengatakan, mengapa hatimu ragu? Percayalah kepadaku bahwa segala kuasa di bumi dan di surga berkuasa, dikuasai oleh Yesus Kristus. Sehingga akibatnya orang Kristen adalah dalam lingkungan suasana surgawi. Ada sukacita, ada energi yang membangun, energi yang melanjutkan karya Tuhan. Ini harus kita pegang, supaya iman Kristen tidak bujak-gajek lagi, supaya iman Kristen tidak ragu lagi terhadap kuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya iman Kristiani, anak-anak orang percaya, tetap memegang teguh ini sampai kesudahannya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan ini, kalau kita melihat dalam bacaan kita tadi, dikatakan ketika disaksikan oleh para murid-murid itu sama tercengang melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga dikatakan oleh malaikat Tuhan, kenapa kamu hanya melihat ke langit? Kamu harus kembali. Lihatlah di sekitarmu. Kamu harus melanjutkan karya Tuhan. Nah ini saudaraku, pesan ini artinya bahwa Tuhan mengutus supaya para murid bekerja, supaya para murid membenahi apa yang sudah diberikan, diputuskan oleh Tuhan ini. Tidak boleh hanya mengandalkan Yesus saja. Karena para murid sudah dipercaya, kamu sudah kembali keyakinanmu, kamu sudah kembali kepercayaanmu, sakitmu sudah dipulihkan, maka pergilah. Harus ada kesetiaan, aku utuslah. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para murid? Para murid tidak boleh
perengah ke atas salju. Kembali. Makanya dikatakan kemudian tadi kembali ke Yerusalem, kembali ke kota suci, kembali pada hidup yang benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ini harus dipegang oleh para murid Tuhan. Dan sekarang harus dipegang, diyakini oleh para jemaat Tuhan. Sehingga berikutnya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jemaat Ngoro ini, baik mulai anak-anak, remaja, dewasa, pemuda dan lansia, semua terpanggil untuk bersaksi. Semua terpanggil punya keyakinan, punya kekuatan, punya daya. Karena dayanya itu ada darah dari kuasa Tuhan yang telah menyapa saudara, yang bersama dengan saudara untuk bersaksi. Kalau kamu sudah mendengar aku sampaikan ini, kalau kamu sudah ajar kesaksian kebenaran, maka benarlah perkataanmu. Pekerjaanmu lakukan dengan benar. Wartakan. Tapi mungkin tunggu pertanyaan saudaraku. Pertanyaannya di masa sulit pandemi corona ini, apa yang harus kami saksikan Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Apa yang bisa dilakukan jemaat? Iya, wajar pertanyaan demikian. Bersaksi, kita ketaatan kepada Tuhan kalau disampaikan, ya kamu ada di rumah, maka saudara sudah melakukan itu semua. Oh, kalau orang Kristen katanya ibadah ini di rumah, benar ibadah. Berarti kalau Anda lakukan, itu bagian dari kesaksian saudara. Di wabah corona kita tahu banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada kekhawatiran, ada kesusahan dan macam-macam. Saudara hadir membawa penghiburan. Paling tidak saudara berdoakan untuk mereka. Doakan agar pandemi ini juga cepat sirna dari bumi ini, dari Indonesia ini. Sehingga melalui doa saudara pun itu menjadi saksi saudara untuk melanjutkan karya. Juga kesaksian yang lain adalah ada saudara tapi yakini bahwa iman menjadi kekuatan saudara untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga di tengah kesulitan itu pun orang Kristen tetap menjadi kuat. Bukankah orang Kristen kadang-kadang diibaratkan sebagai garam dunia? Artinya bahwa garam dibutuhkan siapa saja, ada di mana-mana dibutuhkan. Bukankah orang Kristen disebut sebagai terang dunia? Jadi apa yang dikatakan, yang dilakukan adalah jelas, tidak dengan kamuflase, tidak dengan kepura-pura. Karena itu utusan Tuhan, saudara diminta. Kesediaan saudara, ini aku, utuslah aku Tuhan, bersaksi untuk melanjutkan karya Tuhan. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan berdiam tinggal untuk keselamatan untuk saya sendiri, tapi keluarga saudara, jemaat saudara, lingkungan saudara. Dan saudara benar-benar menjadi saksi Tuhan. Sehingga hari ini saudara dikatakan sambil pembukaan bulan kesaksian, kita laksanakan kesaksian ini. Kesaksian yang jujur, kesaksian yang benar, kesaksian yang berpegang teguh pada Yesus Kristus yang telah naik ke surga, memberikan kepercayaan, memberikan misi kepada saudara-saudara untuk bersaksi tentang kebenaran. Ini aku Tuhan, utuslah. Apakah saudara bersedia? Marilah kita mengambil saat teduh. Amin. Untuk menanggapi apa yang menjadi renungan kali ini, kita tanggapi dengan kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177. Ini aku, utuslah aku.
bersama dengan umat Tuhan di muka bumi ini, saatnya kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Disilakan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang hidup dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pengangkatan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Hari Raya Kenaikan Tuhan adalah hari raya yang menjadikan kita sukacita. Kata sukacita ini kita lanjutkan dengan mengungkapkan dan menyampaikan syukur kita kepada Tuhan, di mana syukur ini akan dipandu oleh Majelis Jemaat. Disilakan. Jemaat kekasih Tuhan, ada masa atau saat tertentu dalam kehidupan ini, dan saat ini merupakan salah satu saat yang indah bagi kita, yaitu saat kita menghaturkan syukur dalam bentuk persembahan kehadirat Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita menyiapkan diri memberikan persembahan dengan kita dasari dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian kesaksian Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai selesai. Beri kepada
Mari kita masuk dalam doa sapa. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami peringati hari ini sebagai kenaikan Tuhan, mana Tuhan kembali kepada kemuliaan surgawi. Kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Tuhan utus kami supaya kami tidak ragu-ragu, karena Tuhan telah melakukan edukasi kepada murid-murid Tuhan. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada murid-murid Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan, bersaksi di dunia ini, bersaksi melakukan kebenaran, bersaksi melanjutkan karya agung Tuhan. Ketika ada orang sedih, jadikan kami sebagai penghibur. Ketika ada orang kekurangan, biarlah kami boleh menjadikan tangan kami untuk menyalurkan berkat. Ketika ada perpecahan, jadikan kami untuk membawa pendamaian. Di mana ada kebencian, ajar kami untuk menaburkan kasih Tuhan. Biarlah dengan demikian kasih Tuhan itu menjadi nyata. Ketika kami serahkan seluruh warga jemaat yang akan melakukan kegiatan bulan kesaksian dengan saling mendoakan, saling menguatkan, saling berbagi, dan juga saling melakukan apa yang terbaik bagi gereja Tuhan. Bila Tuhan mampukan mereka melaksanakan dengan baik, untuk berkatilah gereja Tuhan Jemaat Ngoro ini, sehingga mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, warga lansia, semuanya menjadi saksi Tuhan, dan mereka bersedia untuk melaksanakan utusan Tuhan Yesus Kristus. Kata ya Bapa, biarlah hari raya ini menjadi momen membuka bulan kesaksian yang menjadi berkat bagi kami semua. Kata kami serahkan juga buah syukur persembahan yang kami kumpulkan, terimalah dan berkatilah, sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh warga jemaat, negara kami tercinta Indonesia, lingkungan kami dimanapun berada, Tuhan berkati. Kami juga mohon kalau virus corona masih mewabah, Tuhan tolong angkat itu semua. Biarlah negara ini pulih, biarlah keluarga pulih, biarlah masyarakat pulih, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi ya Tuhan, kami mohon berkati. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati bulan kesaksian, memberkati jemaat Ngoro, dan memberkati alam semesta ini. Itu bagi jemaat yakinlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara di saat ini sampai Maranatha. Amin.